Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Nisa pada pembelajaran IPA hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Baik anak-anakku, pada pelajaran yang lalu kalian sudah mengerjakan tugas, yaitu berupa soal tentang hambatan yang dirangkai seri, paralel maupun secara campuran. Pada hari ini khusus Bu Nisa akan menerangkan tentang rangkaian campuran, karena dari hasil yang kalian kumpulkan banyak yang kesulitan untuk soal pada rangkaian campuran. Mari kita ikuti pelajaran hari ini anak-anak ya. Baik anak-anak, perhatikan di sini ada gambar rangkaian campuran. Di sini ada lampu A, lampu B, C, D dan juga E. Lampu A dengan lampu D ini dirangkai secara paralel. Kenapa? Karena di sini ada titik persimpangan. Misalnya titik persimpangan ini kita beri nama titik P ya. Nah, titik P. Di titik P ini ada dua jalur, jalur pertama, jalur kedua. Nah, sehingga lampu A ini dia paralel dengan lampu D dan paralel dengan lampu B, C dan juga lampu E. Kemudian anak-anak, lampu B dengan lampu C dan lampu E itu adalah seri. Kenapa? Dia satu jalur, perhatikan. Nah, ini rangkaiannya satu jalur. Nah, tidak bertemu percabangan dari B, C sampai E, dia tidak bertemu percabangan. Nah, sehingga namanya seri. Tetapi lampu B, C dan E itu paralel dengan D. Kenapa? Nah, ini mereka bertemu persimpangan di sini. Nah, ini persimpangan. Mau ke D kan ada jalur ke sana dan ke sana. Ini namanya persimpangan. Kita beri nama R. Persimpangan R. Jadi ada pada rangkaian ini ada dua persimpangan, yaitu persimpangan di titik P dan persimpangan di titik R. Nah, karena di sini tadi A paralel dengan B, C, E dan D, tapi di sini B, C dan E adalah seri, maka rangkaian ini disebut rangkaian campuran. Nah, pada rangkaian ini berlaku yang disebut dengan hukum Kirchhoff, yaitu arus pada titik persimpangan. Perhatikan ini gambar sumber arusnya ya. Yang lebih panjang itu positif, yang lebih pendek negatif. Jadi arus berjalan dari sini ke sana. Dia berjalan, kemudian dia ke sana. Ini kita beri nama I. Kita beri nama I arusnya. Sampai di sini, I ini pecah. Kan ada dua jalur ya, ada dua jalan. Sebagian lewat jalan ini, sebagian sini. Yang lewat jalan ini kita beri nama I1. Yang lewat jalan ini kita beri nama I2. Maka menurut hukum Kirchhoff, I arus masuk sama dengan arus keluar. I masuk sama dengan I keluar. Kita lihat I-nya tadi masuk sini adalah I saja. Masuk. Keluar menjadi I1 dan I2. Sehingga keluar menjadi I1 dan I2. Nah, kalau I1 berjalan ke sini, jalan. Tibalah dia di sini. I1 tiba di sini. I2 jalan ke sini, tiba di sini. Bertemu persimpangan. Dari persimpangan ini, maka dia akan keluar. Dia akan keluar anak-anak ya, keluar lagi, yaitu ke sana. Nah, ini jadi dari I2 dan I1 berkumpul lagi di sini, berkeluar menghasilkan kita beri nama I aksen. Jadi I1 dengan I2
keluar menghasilkan I aksen. Dari sini maka besar I dan I aksen itu adalah sama. Nah, masuknya I keluar jadi I1 dan I2. Masuknya I1 dan I2 keluar jadi I aksen. Ini yang disebut hukum Kirchhoff. Nah, sekarang kalau ada lampu yang mati bagaimana? Misalnya lampu A, ini namanya lampu A ya, tulisannya nggak jelas. Lampu A ini putus, mati ya, putus ini elemen dalam putus. Maka bagaimana nasib lampu B, lampu C, lampu E dan lampu D? Nah, lampu A tadi kan dilewati oleh I ya. I, kalau lampu A putus, bisakah I itu lewat? Tidak bisa, karena putus, jembatannya putus. Maka otomatis lampu B, C, E, dan D itu mati semuanya, padam semuanya. Nah, begitu lampu A kita ganti, jret, wah semua menyala. Tiba-tiba lampu B yang putus, matilah lampu B. Bagaimana nasib lampu A, C, E, dan D? Nah, lihatlah arusnya. Tadi di sini I, A kan nggak putus. I bisa lewat? Oh bisa, maka A menyala. Lalu pecah jadi I1 dan I2. I2 lewat. Lampu B baik-baik saja kan? Lewat I2, maka lampu D menyala. Begitu sampai sini, waduh, lampu B putus. Otomatis bisa lewat enggak I1? Tidak bisa. Akibatnya lampu C dan E padam karena B, C dan E adalah seri, gitu ya. Nah, lalu lampu B kita ganti yang baru. Maka tiba-tiba lampu D-nya mati. Bagaimana nasib mereka? Kita lihat lagi. I bisa lewat? Oh bisa, berarti lampu A nyala. Sana I1 bisa lewat B? Bisa, kan nggak putus, nyala, seret. Bagaimana ya nasibnya lampu D? I2 kan ke sini, nggak bisa karena D tadi putus. Jadi kalau D putus, A, B, C, E tetap menyala. Kesimpulannya, kalau dia itu seri, mati satu, mati semua. Kalau paralel tidak. Maka rangkaian lampu di rumah itu biasanya tukang lampu itu kalau masang itu dia dibuat paralel supaya kita nggak bingung kalau ada satu lampu mati yang lainnya tetap menyala. Oke. Sekarang bagaimana kalau dia rangkaian ini, campuran ini dipasangi hambatan ya? Ngitungnya gimana? Contoh ini ganti hambatan ya, ya. Nah, misalnya kasih nama R1, R2, R3, R4, R5. Nah, ada 5 hambatan. 5 hambatan ini bisa diringkas jadi satu hambatan. Namanya rangkaian pengganti. Mengerjakannya bagaimana? Langkah pertama, kita lihat dulu. Mau saya kerjakan yang ini dulu Bu, R1 dengan R5 ini saya paralelkan. Nah, mau diparalelkan. Bisa enggak? Enggak bisa, karena R5 masih punya teman lain, gandengan lain, yaitu R2, R3, R4. Jadi dia mau diparalel dengan ini tok. Ini enggak ikut, enggak bisa. Maka mana yang bisa dikerjakan dulu kita lihat. R2, R3, R4. Ini kan seri. Nah, apakah dia nanti harus berurusan dengan R5? Oh tidak, mereka bisa kita ringkas. Nah, jadi kita perhatikan dulu R2, R3, R4. Nah, karena seri, nama hambatan penggantinya RS. RS diperoleh dari R2 tambah R3 tambah R4. Sehingga ini hilang. Gambar kita berubah menjadi begini.
Ini R1, ini R5. Ada percabangan toh. Tadinya kan 3, sekarang diringkes jadi 1, namanya RS. Jadi tinggal RS. Nah, gambarnya jadi begini. Setelah R1, R3, R2, R3, R4 diganti RS. Langkah kedua. Gambarnya begini. Mana yang dikerjakan dulu anak-anak? R5 dan RS kita paralelkan. Kan paralel yo. Kenapa paralel nih? Ada cabangnya. Oke. Kita paralelkan. Rumusnya kalau paralel itu RP. Sama dengan sama kan anggotanya 2. Yaitu R5 sama RS. R5 dan RS. Karena paralel penjumlahannya harus di bawah tanda per. Jadi kayak per kabeh. Lah atasnya kasih apa Bu? Angka 1. Nah begini ya tak? Nah sehingga 2 ini sekarang sudah gabung jadi 1, namanya RP. Gambar ya tadi ini rek. Gambarnya jadi begini. Surut, surut. Oh keliru. Sebentar keliru ya. Surut, surut. Nah ini R1, ini adalah R5 dan RS yang sudah digabung yaitu menjadi RP. Nah, maka R1 dengan RP sekarang seri apa paralel? Lihat, ketemu cabang enggak? Oh tidak, lanjut tiung 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 tiung. Nah berarti seri, maka pakai rumusnya seri. Berarti kalau seri namanya apa? RS. Tadi kan sudah ada RS ya, sekarang ada RS lagi, kita kasih kode RS kedua. Hasilnya dari mana? Ya ini dijumlah. Kalau R seri itu R1 tambah RP. Nah jadi 2 ini sekarang sudah gabung jadi 1. Tinggal 1 tok pil. Nah ini namanya siapa? RS2. Nah gak kayak tok sih. Nah jadi 2 ini udah gabung jadi 1. Namanya siapa? RS2. Kalau sudah tinggal 1 begini, berarti soal itu sudah selesai dikerjakan. Jadi soal ini, nah, campuran. Soal ini bisa dikerjakan dengan 3 langkah. Langkah pertama, menggabung R2, R3, dan R4 menjadi RS. Langkah kedua, menggabung R5 dan RS menjadi RP. Langkah ketiga, menggabung R1 dan RP menjadi RS kedua. Baik anak-anak, demikian penjelasan Bu Nisa mengenai rangkaian campuran yang kemarin kalian mengalami kesulitan untuk mengerjakan. Dan juga menerangkan tentang hukum Kirchhoff, hukum 1 Kirchhoff ya. Semoga penjelasan Bu Nisa tadi bisa membuat kalian lebih paham tentang rangkaian listrik dan juga hukum 1 Kirchhoff. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini nanti yaitu yang kemarin mengerjakan soalnya masih bingung, diulang mengerjakannya, kemudian apa yang Bu Nisa terangkan tadi dicatat di buku catatannya. Oke, cukup sekian saja. Sebelum pelajaran ini kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat anak-anakku semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.